Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wassalitsu ma kana madhihi ala sittati ahrufin. Adapun bab yang ketiga atau bagian yang ketiga yaitu adalah kalimat yang mana kalimat tersebut fi'il madhinya berdasarkan 6 huruf. Jelas itu ya? Jadi bagian yang ketiga daripada bagian fi'il sulasi mazid yaitu adalah fi'il atau suatu kalimat yang fi'il madhinya itu kalau kita hitung hurufnya terdapat 6 huruf. Dalam artian apa? Pertambahannya di sini 3 huruf. Karena huruf asalnya 3 huruf, tambahannya 3 huruf. 3 tambah 3 sama dengan sama dengan 6. Sulasi mazid fi yang ditambahkan di sana 3 huruf itu ada 6 bab. Jelas itu ya? Ada 6 bab. Sebahagian nuskhah daripada Tasriful Izzi itu cuma 5 bab disebutkan. Tetapi memang realnya, nyatanya itu diperdapati 6 bab dan di nuskhah kita sesuai dengan yang ini. Yaitu adalah kita katakan ada 6 bab. Bab pertama yaitu adalah kata beliau mislus taf'ala, seperti istaf'ala. Dobit daripada bab pertama ini kita katakan yaitu adalah setiap kalimat yang wazannya ditambahkan di sana hamzah, sin dan ta. Ada 3 dan itu sebelum fa fi'il semuanya. Makanya disebutkan istaf'ala, asalnya fa'ala ditambahkan hamzah, sin dan ta. Maka dibaca istaf'ala. Maka begitulah dikiaskan daripada yang lainnya. Maka di dalam contoh kharaja ya. Bagaimana kalau kita tambahkan hamzah, sin dan ta? Maka kita bilang istakhraja. Makanya kata beliau apa? Nahwu istakhraja, seperti istakhraja. Jelas itu? Istaf'ala fi'il mudhari'nya yastaf'ilu. Maka istakhraja fi'il mudhari'nya menjadi yastakhriju. Istaf'ala masdarnya istif'alan. Maka masdar daripada istakhraja istikhrajan. Jelas itu ya? Maka bab ini dinamakan bab istaf'ala ataupun dengan nama bab istif'al. Jelas itu ya? Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Ayo, apa faidahnya? Maka kata para ulama, faidah daripada sin dan ta tersebut yaitu adalah talabiyatan, untuk suatu tuntutan. Jelas itu ya? Maka istakhraja menuntut keluar. Ayo, istikharah menuntut pilihan, minta dipilihkan. Istisqa, apa istisqa? Istasqa yastasqi, meminta agar dikucurkan hujan. Jelas itu ya? Hakada. Maka dari alif, sin dan ta tersebut, maka mereka mengatakan faidah daripada wazan ini yaitu adalah at-talab, menuntut. Jelas itu ya? Istasqa menuntut hujan, istakhraja menuntut keluar. Di antaranya lagi apa? Istaghfara ya. Talabul maghfirah, menuntut untuk diampuni. Naam. Istaqama, menuntut agar dia istiqomah, lurus, jangan macam-macam kelakuan. Ayo. Astaudi'ukumullah, saya menuntut agar Allah Ta'ala, menuntut titipan kepada Allah SWT agar dijagakan orang ini. Apa? Istauda'tuka, saya menitip kepadamu. Saya menuntut agar engkau menerima titipan. Istauda'tuka. Nah. Terus kita masuk ke wazan kedua. Wa if'ala, yaitu adalah wazan if'ala. Jadi apa kaidah di bab ini? Satu-satu ya.
Apa tambahan pertama? Antazida fi awalihil hamzah. Bahwasanya engkau tambahkan di awalnya itu ada hamzah. Wa antazidal alifa baina aini fi'lihi wa lami fi'lihi. Dan engkau tambahkan lagi alif antara ain fi'il dan lam fi'il. Wa antukarrira lama fi'lihi, dan engkau ulang daripada lam fi'ilnya, wa tudghim, dan engkau idghamkan apa yang diulang tadi. Sebagai contoh, asal daripada if'ala fa'ala ya. Maka ditambahkan hamzah di awalnya. If, jelas itu ya. Terus apa? Ditambahkan alif antara ain dan lam fi'il. If'a, jelas itu ya. Terus lam fi'ilnya diulang 2 kali. Diulang. Terus lam fi'ilnya diulang, habis itu diidghamkan. If'al. Jelas itu ya. Contohnya nahu kata beliau. Contohnya apa? Ihmara, asalnya hamura. Ihmara asalnya hamura. Maka kita tatbikkan dan kita praktekkan pertambahan kaidah tadi apa? Antazida fi awalihil hamzah. Terus ditambah alif antara mim dan ra, yang mana mim ini bertepatan dengan fa fi'il dan ra ini bertepatan dengan lam fi'il. Ra. Terus apa? Wa tukarriral lam, ulang lamnya. Ihmarara. Kemudian diidghamkan. Ra pertama dan ra kedua, maka menjadi ihmara. Nah. Ihmara. Sebelumnya, di wazan sebelumnya, di pertambahan 2 huruf, ada ihmarra. Kalau di sini, ihmarra. Tambahin alif lagi. Iya, fi'il madinya. Ihmarra, yahmaru, ihmiraran. Karena wazannya if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Jelas itu ya? Mafhum itu? Faidahnya apa ini? Wazan ini menunjukkan daripada kuatnya sesuatu. Kuatnya sesuatu. Strong. Menunjukkan atas strongnya sesuatu, kuatnya sesuatu. Maka kalau hamura itu merah biasa. Tapi kalau ihmara, luar biasa, pekat merahnya itu. Jelas itu ya? Isfarra. Isfarra ay qawiyat sufratuhu. Sangat kuat daripada warna kuningnya. Nah. Aiyah. Fi'il mudhari'nya apa? Yaf'alu. Makanya disebutkan yahmaru. Masdarnya apa? If'ilalan. Maka disebutkan ihmiraran. Maka bab kedua ini bisa dinamakan bab if'ala atau bab if'ilalan. Jelas itu ya? Masuk ke bab ketiga. Wa if'awwala. If'awwala. Sudah jelas ini? Dan ini di nuskhah yang lain tidak diperdapati, tapi biasanya ditambahkan. Cuma di nuskhah kita ini. If'awwala. Apa yang ditambahkan? Antazida fi awalihi al-hamzah. Jelas itu ya? If'a. Terus ditambahkan waw. Antara ain dan lam fi'il. Jelas itu ya? If'au la. Terus waw ini lagi diulang 2 kali.
Jelas itu ya? Setelah diulang, diidghamkan antara satu dengan yang lain, maka menjadi if'awwala. Jelas itu ya? Bagaimana praktek daripada tambahan ini? Kata beliau, nahwu ijlawwadha. Bagaimana? Tambahkan hamzah di awalnya. Ij. Jelas itu ya? Terus tambahkan waw antara lam sama zal. Karena lam bertepatan dengan ain dan zal bertepatan dengan lam. Tambahkan waw di sini. Jelas itu ya? Terus waw tambahan tersebut diulang. Habis diulang diidghamkan. Maka ijlawwadha. Jelas itu ya? Mafhum ini? Fi'il mudhari'nya apa? Yaf'awwilu. Yaf'awwilu. Berarti apa? Yajlawwidhu. Masdarnya apa? If'iwalan. Allahu Akbar. Jelas itu ya? Ijliwadan. Makanya kata beliau apa? Ijliwadan. Jelas itu ya? Apa maknanya? Ijlawadha idza asra'a. Apabila seseorang melakukan sesuatu dengan cepat. Wazan yang ketiga. Waf'au'ala. Yaitulah wazan if'au'ala. Maka di dalam fa'ala kita tambahkan hamzah di awalnya. Antazida fi awalihil hamzah. If. Terus wa antukarrira aina fi'lihi. If a la. Jelas itu ya? Terus lagi wa tazidal waw baina ainil mukarrarah. Tambahkan waw antara dua ain baina ainail mukarrarah, antara dua ain yang mukarrar, yang terulang. Maka dibaca if'au ala. Maka di dalam contoh asyaba kata beliau apa? Nahwu i'syau syaba. Tambahkan hamzah di awalnya. Terus shinnya diulang. I'syasyaba. Terus tambahkan waw antara dua ain yang diulang, di antara dua ain yang mukarrar atau di antara dua shin yang mana itu bertepatan dengan ain fi'il yang mukarrar tersebut, maka dibaca i'syau syaba. Jelas ini? Mudhari'nya apa? Yaf'au'ilu. Maka kita baca ya'syau shibu. Masdarnya apa? If'i'alan. Maka kita baca i'shishaban. Maka wazan ini bisa disebut wazan if'au'ala atau wazan if'i'al. Tamam. Kenapa kok berubah menjadi ya dan lain sebagainya nanti bakalan kita terangkan. Jelas itu ya? Santai dulu. Gampang aja ini. Tamam. Hakata. Faidah daripada wazan if'au'ala yaitulah lid dilalah 'alal kasrah. Lid dilalah 'alal kasrah, menunjukkan atas banyaknya sesuatu. Maka asyaba atau usyub artinya yaitulah apa? Yaitu adalah rumput. Usyub ini. Rumput. Tahu rumput ya? Yang hijau di depan rumah itu. Rumput. Jelas itu ya? Maka kita katakan i'syau syaba idza kasura usybuhu, apabila rumputnya banyak. Kalau cuma sehelai dua helai itu baru usyub. Tapi kalau banyak maka kita i'syau syaba. Ringkasnya, faidah daripada wazan if'au'ala yaitu adalah lil mubalaghah. Aiyah. I'syau syaba, ya Allah katanya, mubalaghah banyak banget. Terus wazan yang kelima, if'an lala. Apa dhabitnya? Antazida fi awalihil hamzah. If. Jelas itu ya. Terus apa? Wa tazidan nun baina ainil fi'li wa lamihi. Dan ditambahkan nun antara ain fi'il dan lam fi'il. If'an la.
Terus apa? Wa tukarriral lam, dan diulang daripada lam fi'ilnya. Maka disebut if'an lala. Maka di dalam contoh iq'an sasa, kata beliau nahwuk an sasa. Contoh daripada iq'an sasa, gimana cara mengaplikasikan daripada kaidahnya? Kita bilang iq'an sasa asalnya qa'isa ya. Qa'isa atau qa'asa. Tambahkan hamzah tambahkan nun antara ain dan sin, karena ain bertepatan dengan karena ain bertepatan dengan ain dan sin bertepatan dengan lam. Kita tambahkan nun iq'ansa. Dan diulang daripada sinnya, karena ini bertepatan dengan lam fi'il, maka dibilang iq'ansasa dan jangan diidghamkan. Apa mudhari'nya? If'an lala yaf'an lilu. Maka kita sebutkan wazan iq'ansasa mudhari'nya yaq'an sisu. Apa masdarnya? If'in lalan. Maka kita sebutkan iq'in sasan. Makna iq'an sasa yaitu adalah khalafa wa raja'a ala khilafil ihdidab. Dia tinggal, tidak ikut orang, dan dia kembali dengan menyombongkan diri. Bagaimana gayanya? Ala khilafil ihdidab, kebalikan daripada orang yang bungkuk. Orang bungkuk seperti ini kebalikannya berarti membusungkan dada. Jelas itu ya. Makanya sebahagian daripada gamus mereka menerjemahkan dengan gampang. Apa iq'an sasa? Yaitulah masya mutakhayyilan wa mutakabbiran. Berjalan dengan keadaan congkak dan sombong. Waf'an la, wazan yang terakhir dan keenam yaitu adalah if'an la. Bagaimana dhabitnya? Antazida fi awalihi al-hamzah. Tambahkan di awalnya hamzah. Terus ditambahkan nun antara ain dan lam fi'il. If'an la. Terus ditambahkan alif maksurah di akhirnya. Maka dibilang if'an la. Makanya di Kailani disebutkan antazida fi awalihi hamzah, tambahkan di awalnya hamzah. Wa antazida baina aini fi'lihi wa lam fi'lihi nun, tambahkan antara ain fi'il dan lam fi'il nun. Wa antazida fi akhirih al ya, dan ditambahkan di akhirnya ya. Yang mana ya tersebut wa tuglibaha fil madhi alifan. Di dalam keadaan madhi diganti alif. Jelas itu ya. If'an la. Contohnya apa? Di dalam salaqa. Kalau kita bilang apa? Nahwu islanqa, kata musannif. Salaqa menjadi islanqa karena asalnya sin lam qaf, tambahkan hamzah is. Tambahkan nun antara lam dan qaf, yang mana lam bertepatan dengan ain, qaf bertepatan dengan lam. Islan. Tambahkan ya yang diganti dengan alif di akhir daripada kalimat setelah lam fi'il, maka kita katakan islanqa. Aiyah. Mudhari'nya apa? If'an la yaf'an li. Maka kita bilang yaslanqi. Jelas itu ya? Wazan yaf'an li. Terus apa masdarnya? Islinqa'an ala wazan if'in la'an. If'in la'an. Maka wazan ini dinamakan wazan if'an la atau wazan if'in la. Tamam. Mana islanqa? Idza nama ala dhahri. Islanqa idza nama ala dhahrihi wa waqa'a ala qafah. Islanqa ialah apabila seseorang tidur dengan keadaan telentang. Nama ala dhahri, ini punggung ini. Nama ala dhahri, tidur dengan menyendirkan punggungnya, telentang berarti ya. Wa waqa'a ala qafah, dan dia meletakkan daripada qafah, tengkuknya ini. Belakang daripada kepala ini. Apa namanya? Kan kepala kayak gini ya. Yang turun, ya yang turun ini qafah namanya. Man hadara minar ra'as katanya kalau bahasa Arabnya. Qafah itu. Man hadara minar ra'as, itulah bagian yang menurun daripada bagian kepala. Kan kepala ini seperti ini, habis itu menurun dia. Naam. Aiyah. Di antara daripada wazan yang sangat terkenal
di dalam bab ini yaitu adalah isranda wa ghranda. Isranda sama ighranda sama maknanya. Idza ghalabahun naum. Apabila dikuasai oleh tidur, dia tidak mampu menahan tidur. Idza ghalabahun naum, apabila seseorang tidak mampu menahan tidur, menahan ngantuk. Naum mengalahkan dia, tidur mengalahkan dia. Berarti apa? Tak tahan menahan kan ngantuk. Ngantuk. Ghalabahun naum. Ya. Kayak gini. Udah, bangun sudah berusaha, ketiduran lagi. Bangun lagi, ketiduran lagi. Isranda wa ghranda itu namanya. Ada nazam syair mengatakan qad ja'alan nu'asu yasrandini. Mengantuk telah menjadikanku tertidur lelap. Fadafa'tuhu anni fayaghrandini. Maka saya tolak dariku, saya berusaha sudah melawan daripada mengantuk tersebut. Fayaghrandini, tetapi tetap saja dia memaksaku untuk tidur lagi. Akhirnya tertidur lagi sampai tidak bisa bangun lagi. Isranda wa ghranda. Qad ja'ala an-nu'asu yasrandini fadafa'tuhu anni fayaghrandini. Rasa ngantuk telah menyebabkanku tidur terlelap. Rasa kantuk menyebabkanku tidur lelap. Fadafa'tuhu anni, maka saya berusaha untuk menolaknya. Fayaghrandini, tapi tetap dia menyebabkan saya tertidur lagi sehingga tidak mampu untuk bangun. Naam, hakadha. Jelas itu ya. Dulu waktu daras kita, waktu daras ya sama Ustadz pas belajar bab ini, ada santri yang lagi ngantuk. Jelas itu ya. Oh, kata syekhnya, Garja'alan nu'asu yasrandini fadafa'tuhu anni fayaghrandini. Ini dia contohnya katanya, daripada isranda sama ighranda. Dia ngantuk, bangun, memaksakan diri, tetap saja kalah dengan rasa ngantuknya itu. Akhirnya tertidur lagi. Naam hakaza. Dan ini bab bisa dinamakan dengan bab if'an la atau bab if'in la. If'in la'an. Hasil daripada ini semua yaitu adalah pertambahan 3 huruf di dalam fi'il sulasi mazid sehingga menjadikan fi'il sulasi mazid tersebut menjadi 6 huruf. Ada 6 bab. Jelas itu ya, ada 6 bab. Bab istaf'ala, bab if'ala, bab if'awwala, bab if'aw'ala, bab if'anlala, dan bab if'anla. Selesai sudah itu.